Sabdo Palon bangkit di Gunung Lawu. Malam itu, kabut menggulung tebal di lereng Gunung Lawu. Angin dari puncak membawa aroma dupa dan suara gamelan samar yang seolah datang dari masa silam. Di antara bayangan pohon pinus, seorang pemuda desa bernama Aruna mendaki perlahan, membawa lentera kecil dan kitab tua berbalut kain kuning. Kitab itu peninggalan leluhurnya, bertuliskan huruf Jawa kuno yang tak sepenuhnya ia pahami. Namun ia tahu, malam ini adalah waktu yang telah ditentukan dalam mimpi berulangnya selama 7 malam berturut-turut. Malam kebangkitan Sabdo Palon. Di puncak Hargo Dumilah, Aruna menancapkan dupa ke tanah basah, dan dari balik kabut, muncul cahaya merah kekuningan yang berputar seperti pusaran api. Suara berat bergema dari langit. Waktu newistekan, cah enom. Sapa sing wani nindakake janji Majapahit. Aruna menggigil, lututnya gemetar, namun suaranya tegas. Aku keturunan bumi ini. Aku datang bukan untuk menguasai, tapi untuk mengingatkan bahwa janji leluhur belum usai. Dari pusaran itu muncullah sosok berjubah putih, tinggi, wajahnya bercahaya, mata memancarkan kebijaksanaan dan kemarahan sekaligus. Dialah Sabdo Palon, penasehat spiritual terakhir Majapahit, yang dulu bersumpah akan kembali ketika Nusantara kehilangan jati dirinya. Pituturku dulu ditinggal, kearifan tanah ini dilupakan. Ucapnya lirih, namun suaranya mengguncang tanah. Wong-wongmu nyembah harta, ngelalekake jiwa bumi lan roh banyu. Nanging wektu iki bakal dak balekake. Aruna tertegun. Ia bukan siapa-siapa, hanya pemuda sederhana yang resah melihat bangsanya tercerabut dari akar budaya. Namun kini ia dipilih untuk menjadi penghubung antara masa lalu dan masa depan. Sabdo Palon menatapnya dalam-dalam, lalu mengangkat tangan ke langit. Awan membelah, dan muncul cahaya berbentuk tombak emas, melayang di udara. Iki tombak dahana murti. Sopo sing duweni iki bakal ngerti suara tanah lan isyarat langit. Aruna meraih tombak itu, dan seketika matanya melihat bayangan masa lampau. Majapahit berdiri megah, ribuan prajurit bersorban merah berbaris di pelataran keraton, dan Sabdo Palon berdiri di sisi Prabu Brawijaya V. Ia mendengar sumpah yang menggema di ruang tak kasat mata. Yen kelak Nusantara ilang cahyane, aku bakal bali, nyelarasake manungsa karo alame. Namun ketika penglihatan itu sirna, Sabdo Palon menatap Aruna lagi. Aku ora bakal katon ing mripat dunya sak durunge wektu. Nanging pituturku kudu terus urip liwat kowe lan wong-wongmu. Ing dalan iki, kowe bakal ketemu cah wadon sing gawa cahya anyar, jenenge Ratri. Dheweke bakal dadi gerbang antarane roh lan teknologi, antarane masa lalu lan masa depan. Tiba-tiba bumi bergetar. Petir menyambar, membentuk aksara kuno di langit. Majapahit aneng mandhu kulon, tanda kebangkitan dari barat. Sabdo Palon menghilang, menyatu dengan kabut, meninggalkan gema suaranya. Ngelinga, cah enom, janji iki kudu ditepati. Bangkitna Nusantara ora saka pedhang, nanging saka eling lan rasa. Aruna terjatuh berlutut, menggenggam tombak yang kini berubah menjadi tongkat bercahaya. Dari kejauhan, gong tua berdentum 3 kali, menggema ke seluruh lembah. Seekor burung jalak suren terbang melintasi langit, membawa daun lontar di cakarnya. Tanda pertama dari kebangkitan nalar kuno yang akan menuntun bangsa menuju generasi emasnya. Dan malam itu, Gunung Lawu tak pernah tidur. Api suci yang lama padam kini menyala kembali di jantung bumi, menandai awal dari perjalanan panjang, dari Sabdo Palon, menuju generasi emas Nusantara. Ratri, pewaris cahaya leluhur. Fajar baru menyingsing di kaki Gunung Lawu. Kabut menyingkap lembah dan desa kecil bernama Watu Geni, tempat tinggal Ratri, seorang gadis muda berusia 20 tahun, yang setiap malam bermimpi melihat sinar menyala di puncak gunung. Ia bekerja sebagai peneliti muda di bidang energi terbarukan, namun diam-diam memiliki ketertarikan mendalam pada tradisi dan naskah-naskah kuno Jawa yang diwariskan kakeknya. Di dalam rumah kayu peninggalan leluhur, Ratri menyimpan lembaran lontar rapuh bertuliskan aksara yang belum pernah berhasil ia terjemahkan. Setiap kali ia menyentuh lontar itu, terasa getaran halus seolah ada sesuatu yang hidup di balik tulisan-tulisan tersebut. Pagi itu, kabar aneh menyebar di desa.
Beberapa warga melihat cahaya besar di puncak Lawu malam sebelumnya, dan suara gamelan bergema dari langit tanpa sumber jelas. Ratri yang mendengarnya merasa dadanya bergetar. Dalam dirinya, entah kenapa, timbul dorongan kuat untuk naik ke gunung hari itu juga. Ia tak tahu bahwa pada malam sebelumnya, Aruna telah memanggil kembali roh Sabdo Palon dan membuka gerbang antara dunia kasat mata dan alam para leluhur. Ratri membawa ransel kecil berisi air, lontar, dan kompas kuno milik kakeknya. Ia mendaki sendirian, menyusuri jalur yang sepi. Di tengah perjalanan, kabut turun dengan cepat, dan suara gemericik air berubah seperti bisikan. Ratri, waktu sudah datang. Suara itu lembut tapi menusuk batinnya. Ia berhenti, menatap sekitar, namun tak ada siapapun. Hanya kabut dan bunyi burung hantu di kejauhan. Tiba-tiba di depan langkahnya, muncul sosok pemuda dengan pakaian sederhana, membawa tongkat bercahaya. "Kowe Ratri?" tanyanya. "Ya, tapi siapa kamu?" "Aku Aruna. Aku disuruh menemuimu." Sabdo Palon ngendika. "Kowe pewaris cahaya leluhur. Kabeh iki ora kebetulan." Ratri mengernyit. Ia tak percaya begitu saja. Namun matanya terpaku pada tongkat bercahaya di tangan Aruna. "Aku tahu benda itu," gumamnya. "Itu sama dengan lambang yang sering muncul dalam mimpiku." Aruna mengangguk. "Iki tongkat Dahana Murti. Nanging saiki kekuatane durung kebuka." Sabdo Palon ngandika. "Mung karo kowe kekuatane bisa diaktifake maneh." Ratri menatap dalam, antara takut dan penasaran. Dalam dadanya, ada percikan energi yang tiba-tiba menyala. Ia menutup mata, dan seolah masuk ke ruang waktu lain. Di sana ia melihat bayangan Majapahit lama, ribuan bendera merah kuning, dan di tengahnya berdiri seorang pria berjubah putih bersabda di hadapan rakyat. Di sampingnya, berdiri seorang perempuan dengan mata bercahaya yang wajahnya mirip dirinya sendiri. Suara dari masa silam bergaung. "Kowe bakal bali, nalika bangsa iki ora ngerti sapa awake dewe." Ketika Ratri membuka mata, air matanya menetes. Ia mulai memahami bahwa mimpinya selama ini adalah panggilan darah leluhur yang belum terselesaikan. Aruna meletakkan tangannya di bahu Ratri. "Kita kudu lunga menyang kraton tak kasat mata. Panggonan sing disegel suwe. Ing kono, Ki Arya Wisesa wis ngenteni. Dheweke ngerti carane nyawiji karo sabda para leluhur." Langit tiba-tiba berubah merah keemasan. Burung-burung terbang berputar di atas kepala mereka, membentuk formasi spiral. Di kejauhan terdengar suara gong raksasa, suara yang sama yang Aruna dengar malam kebangkitan Sabdo Palon. Dari balik kabut muncul jalan setapak bersinar ke arah timur, seolah gunung sendiri membuka jalannya. Mereka berdua mulai melangkah menyusuri jalan cahaya itu. Setiap langkah yang mereka ambil membuat bayangan masa lalu dan masa depan berganti di udara. Kapal Jung Majapahit yang berlayar ke timur, candi-candi berkilau di bawah bulan, lalu gedung-gedung masa depan Nusantara yang terapung di atas air. Semua itu bergantian muncul, menunjukkan garis waktu yang tak terputus, bahwa peradaban lama tidak lenyap, hanya tertidur menunggu dibangunkan kembali. Ratri menatap Aruna. Matanya berkilat seperti menyimpan api. Kalau semua ini benar, berarti kita tak hanya mencari masa lalu, tapi masa depan yang sudah dijanjikan. Aruna tersenyum tipis. "Ya, Ratri. Iki dudu perjalanan sejarah. Iki perjalanan kesadaran." Kabut menutup kembali jalan di belakang mereka. Di depan, di atas awan, samar terlihat bayangan gerbang batu raksasa berukir naga emas dan tulisan kuno yang bersinar. "Sapa sing eling, bakal weruh. Sapa sing weruh, bakal urip." Mereka melangkah ke arah gerbang itu, membawa harapan baru, dua anak manusia yang dipilih untuk menghubungkan Sabda Palon dengan generasi emas yang akan datang. Dan di langit, bayangan wajah Sabdo Palon tersenyum samar, seolah berkata, "Wis wayahe, cah-cah Nusantara tangi." Bayang Majapahit dan sumpah yang belum selesai. Langit di atas Gunung Lawu mulai berubah warna, dari merah lembayung menjadi keemasan. Aruna dan Ratri berdiri di depan gerbang batu naga, pintu menuju alam yang disebut keraton tak kasat mata. Ukiran naga kembar di kiri dan kanan memancarkan sinar lembut seolah hidup.
Udara di sekeliling mereka bergetar, menciptakan gema seperti suara mantra kuno. Pintu ini tidak terbuka dengan kekuatan, ujar Aruna lirih. Hanya dengan eling. Ratri menutup mata, mengingat semua doa, ajaran, dan kisah leluhur yang pernah diceritakan kakeknya. Dalam diam, ia berucap dengan hati penuh kesadaran. Tanhana Dharma Mangwa, tiada kebenaran yang mendua. Gerbang bergetar pelan, lalu terbuka perlahan, menyingkap dunia lain di baliknya. Sebuah bentang ruang tak berujung, diterangi cahaya matahari abadi. Mereka melangkah masuk, dan seketika aroma kemenyan, bunga cempaka, serta gemuruh gamelan halus memenuhi udara. Di depan, terbentang kota megah dengan menara berlapis emas. Air mengalir di kanal-kanal kristal, dan para penjaga berpakaian merah darah berjalan tanpa suara. Inikah Majapahit yang dulu? Bisik Ratri tertegun. Bukan, jawab Aruna. Ini bayangannya, roh Majapahit, kerajaan yang hidup di alam antara masa lalu dan masa depan. Mereka dibimbing oleh sinar dari tongkat Dahana Murti menuju istana besar di tengah kota. Di sana, singgasana batu giok berdiri megah, dan di atasnya duduk seorang lelaki tua berwajah teduh namun penuh wibawa. Rambutnya memutih seperti kapas, jubahnya berwarna ungu tua, dan matanya menatap menembus waktu. Aku Ki Arya Wisesa, penjaga gerbang leluhur, katanya. Kowe loro wis kabeneran mlebu. Nanging elinga, perjalanan iki ora mung upaya kauruh, nanging nyelarasake keseimbangan bumi lan langit. Ratri menunduk hormat, sementara Aruna berlutut. Ki Arya Wisesa berjalan mendekat, memandang Ratri lama. Cah wadon iki nyimpen cahya saka Dewi Supraba, roh suci Majapahit sing dadi lambang kesetiaan lan kebijaksanaan. Aruna, kowe pembawa tombak Dahana Murti, warisan saka para penjaga bumi. Yen kowe loro nyawiji, bakal kebuka pusaka paling luhur sing ilang, sabda perjanjian. Ratri bertanya pelan, apakah itu sumpah yang belum selesai? Ki Arya mengangguk. Nalika Majapahit ambruk, sabdo palon ngucap janji marang Brawijaya Fe, yen peradaban iki ilang rohe, dheweke bakal bali, nguripake maneh keseimbangan. Nanging sumpah iku durung tuntas. Dunia saiki keba ilmu, nanging ora enduwe rasa. Kebangkitan generasi emas ora bakal teka tanpa nyawiji antarane logika lan jiwa. Ia menatap jauh ke arah cakrawala, dan perlahan langit berubah menjadi layar waktu. Ratri dan Aruna melihat peristiwa masa lalu bergulir di udara. Perang saudara yang memecah Majapahit, pengkhianatan, lenyapnya pusaka, dan suara tangisan bumi yang terlupakan. Di antara kabut sejarah itu, muncul sosok Sabdo Palon muda, menatap ke langit dan bersumpah. Aku bakal bali, nalika manungsa ora ngerti maneh arti eling. Tiba-tiba udara bergetar, dan bayangan itu pecah menjadi ribuan cahaya kecil. Salah satunya jatuh ke dada Ratri, menyatu dengan lontar yang dibawanya. Tulisan di lontar kini bersinar, terbaca jelas. Sumpah Nusantara, yen tanah iki dilalekake, wonge bakal ilang arah. Yen diinget, bakal bali dadi cahya dunia. Ki Arya menatap mereka serius. Kowe loro kudu nemokake sisa pitutur saka sabdo palon sing disebar ing puncak gunung lan samodra Nusantara. Yen pitutur iku wis nyawiji, bakal kawujud pusaka agung sing bisa nguripake semangat bangsa, pramana nusa. Ratri menatap Aruna, matanya bergetar antara kagum dan takut. Bagaimana kita menemukannya? Wektumu durung suwe, jawab Ki Arya. Bumi saiki wis kebak karusakan, lan roh-roh leluhur mulai resah. Yen kowe gagal, garis cahaya Nusantara bakal sirna selawase. Lalu, Ki Arya mengangkat tangannya. Dari telapak tangannya muncul peta bercahaya menampilkan 5 titik di seluruh kepulauan. Lau, Merapi, Borobudur, Laut Banda, dan Barus. Ing kene pituture disebar. Nanging ora mung lelungan jasmani, nanging uga batin. Kowe kudu ngelingi sapa awake dewe, amarga lawanmu duduwong, nanging lali. Suara guntur menggelegar, langit bergolak. Kota Majapahit bayangan mulai memudar, seolah waktu menolak keterbukaan terlalu lama. Ki Arya berteriak, "Go!"
Sambung sabda sing ilang. Yen wektu wis teka, sabdo palon bakal katon maneh ing jagat nyata. Sinar terang menyelimuti Ratri dan Aruna. Dalam sekejap mereka kembali di dunia nyata, di kaki Gunung Lawu. Namun kini, di tangan Ratri, lontar bersinar lembut, dan di tongkat Aruna, muncul ukiran baru berbentuk naga melingkar. Mereka saling berpandangan, sadar bahwa perjalanan sesungguhnya baru dimulai. Angin berhembus membawa bisikan lembut. Suara yang sama dari dunia leluhur. Bayang Majapahit durung sirna. Sumpah iki kudu dirampungake. Dan di kejauhan, awan membentuk simbol matahari dan bulan menyatu, lambang keseimbangan yang sedang menunggu kebangkitannya. Perjalanan ke keraton tak kasat mata. Malam kembali turun di lereng Lawu. Di langit, bintang-bintang berputar membentuk lingkaran aneh, seolah menandai sesuatu yang belum terselesaikan. Ratri duduk di dekat api unggun, menatap lontar bersinar di tangannya. Tulisan kuno di permukaannya kini berubah setiap kali ia mengedipkan mata, kadang membentuk aksara Jawa, kadang simbol cahaya yang tak dikenal. Aruna duduk di seberangnya, memegang tongkat dahana murti yang kini berdenyut seperti hidup. Keduanya menyadari, semenjak pertemuan dengan Ki Arya Wisesa, dunia mereka tidak lagi sama. Aruna, bisik Ratri. Ki Arya menyebut tempat ini keraton tak kasat mata. Tapi kita sudah melihatnya tadi, bukan? Aruna menatap api. Kita baru melihat bayangannya. Keraton sejatinya ada di dua lapisan waktu, masa lalu dan masa depan. Untuk mencapainya, kita harus berjalan bukan hanya dengan kaki, tapi dengan kesadaran. Ratri terdiam. Ia tahu perjalanan ini tak bisa dijalani dengan logika semata. Dalam dirinya mulai tumbuh kesadaran bahwa teknologi dan pengetahuan modern tidak akan cukup untuk memahami semua ini. Ia teringat pada pesan Sabdo Palon, bangkitna Nusantara ora saka pedhang, nanging saka eling lan rasa. Fajar menembus kabut. Mereka memulai perjalanan menuju titik pertama yang ditunjukkan peta bercahaya. Sendang Kamulyan, sumber air suci di balik punggung Lawu. Ki Arya berkata di sana terdapat serat Arunika. Bagian pertama dari pitutur Sabdo Palon. Jalan menuju Sendang bukanlah jalan biasa. Setiap langkah membawa mereka pada ujian batin. Di tengah hutan pinus, kabut turun begitu tebal hingga mereka tak bisa melihat satu sama lain. Suara gamelan samar terdengar dari kejauhan. Aruna berhenti, mencoba menajamkan pendengaran. Namun tiba-tiba dari balik kabut muncul sosok perempuan berjubah merah. Wajahnya mirip Ratri. Tapi matanya kosong dan suaranya menggema aneh. Kenapa kau mencari masa lalu, Ratri? Dunia baru sudah menunggu. Lupakan semua pitutur itu. Ratri menggigil. Siapa kau? Aku bayanganmu, jawab sosok itu. Aku bagian dari mereka yang telah lupa. Aruna mengangkat tongkatnya. Cahaya biru memancar menembus kabut. Sosok itu menjerit dan lenyap. Berubah menjadi kabut hitam yang mengalir ke tanah. Ratri menunduk. Napasnya terengah. Itu tadi apa? Wong lali, jawab Aruna. Roh-roh yang lahir dari ingatan bangsa yang pudar. Mereka hidup dari lupa, dan mereka akan berusaha menghapuskan sabda yang kita bawa. Perjalanan berlanjut melewati sungai jernih dan padang bunga Edelweiss. Di kejauhan, terlihat cahaya hijau menari di atas air. Ratri berlutut, menyentuh permukaannya, dan air itu berubah menjadi kaca bening yang memantulkan wajah seorang lelaki tua berjubah putih. Sabdo Palon, gumamnya pelan. Suara dalam pantulan itu berbicara, lirih namun dalam. Ratri, Aruna, perjalananmu sejauh ini baru membuka satu pintu. Nanging saben gerbang kudu membayar tumbas. Yen kowe arep mlebu keraton sejati, kowe kudu ngerti rahasia sing ana ing cero awakmu dewe. Aruna menatap pantulan itu dengan hormat. Apa maksudnya, Guru? Keraton sejati ora ana ing puncak, ora ana ing langit. Ana ing rasa lan pikiran sing manunggal. Yen rasa lan logika pisah, lawang ora bakal kabuka. Pantulan menghilang, air kembali normal. Ratri terdiam lama. Ia sadar, perjalanan ini bukan sekadar pencarian benda suci atau peninggalan sejarah,
melainkan perjalanan untuk menyatukan dua kekuatan, ilmu dan rasa, logika dan batin. Menjelang senja, mereka tiba di tepi tebing tinggi. Di bawah sana tampak lembah luas dengan sebuah kolam berkilau biru muda, Sendang Kamulyan. Dari arah barat, angin berembus membawa aroma dupa dan suara nyanyian kuno. Mereka menuruni tebing, dan di tengah sendang, mengapung sebuah batu datar dengan ukiran berbentuk matahari dan bulan bersatu. Ratri menapakkan kaki ke air. Anehnya, permukaannya tidak basah. Ia melangkah di atasnya seperti berjalan di atas kaca. Saat mencapai batu itu, lontar di tangannya bergetar. Tulisan di permukaan air membentuk kalimat bercahaya. Serat Arunika, cahya kang ana incero ati luwih kuat tinimbang srengenge. Ratri menutup mata, mengucap kalimat itu dengan penuh keyakinan. Cahaya meledak dari batu, membentuk bola emas yang melayang ke arah langit. Aruna menatap takjub. Serat pertama wis tangkep, ujarnya. Namun di balik cahaya itu, bayangan hitam muncul, wujud tinggi bermahkota dari asap pekat. Suaranya berat, penuh kemarahan. Kalian tidak akan menyatukan pitutur itu. Dunia ini sudah milikku. Tanah bergetar. Ratri hampir jatuh. Namun Aruna menahan tangannya. Tongkat Dahana Murti menyala, mengeluarkan semburan cahaya putih murni yang memecah kabut. Bayangan itu berteriak dan menghilang, meninggalkan bau belerang di udara. Ratri menatap langit. Cahaya emas perlahan meresap ke dalam lontarnya, membentuk satu lambang baru, segitiga berisi matahari di tengahnya. Ia tahu, itu hanyalah awal. 4 pitutur lainnya menunggu di penjuru Nusantara, masing-masing dijaga oleh bayangan masa lalu yang ingin melupakan jati diri bangsa. Malam itu, di tepi Sendang Kamulyan, Ratri dan Aruna beristirahat di bawah langit bertabur bintang. Mereka menatap puncak lawu yang berkilau samar. Aruna berkata pelan, "Keraton sejati masih menunggu. Kita baru membuka jalannya." Ratri tersenyum tipis. "Kalau begitu, mari kita teruskan. Sebab generasi emas tidak akan lahir dari tidur panjang." Dari kejauhan, suara sabdo palon bergema lembut di angin malam. "Elinga, cah Nusantara, saben cahya anyar lahir saka petenge rasa." Dan api unggun mereka menyala lebih terang, menandai babak baru perjalanan menuju kebangkitan peradaban yang telah lama tertidur. Pertemuan dengan Ki Arya Wisesa. Hawa pagi menyelimuti lereng lawu dengan kabut tipis berkilau emas. Ratri dan Aruna masih berdiri di tepi Sendang Kamulyan, tempat mereka baru saja menyatukan serat Arunika pertama. Cahaya emas dari lontar Ratri perlahan meresap ke dalam tanah, menimbulkan getaran halus yang seolah memanggil sesuatu dari kedalaman bumi. Titik kedua ada di Merapi, di dalam gua yang dulu dijaga para biksu Majapahit, kata Aruna sambil menunjukkan peta bercahaya. Ki Arya Wisesa bilang, pitutur sing disimpen ingkono ora mung fisik, tapi uga batin. Kita kudu siap. Ratri mengangguk. Meskipun rasa takut menyelimuti hatinya, ia merasa energi baru mengalir dari serat Arunika. Tongkat Dahana Murti di tangan Aruna bersinar semakin terang, menuntun mereka menyusuri lembah berembun. Setiap langkah membawa bayangan masa lalu bergulir di udara. Burung Raja Wali terbang melintasi Candi Majapahit, kapal jung berlayar di laut lepas, dan suara gamelan kuno terdengar samar di antara pepohonan. Perjalanan mereka tidak sepi. Dari kabut muncul sosok lelaki tua berjubah ungu, membawa kipas berbulu burung merak. Matanya tajam, namun teduh. Ratri mengenali sosok itu dari bayangan dalam pantulan sendang. Ki Arya Wisesa, gumamnya pelan. Ki Arya tersenyum lembut. Sugeng enjing, cah-cah Nusantara. Aku wis ngenteni wektu iki. Saka lawu nganti Merapi. Saben langkahmu bakal ditemani ujian lan pitutur. Nanging elinga, ujian ora mung saka alam, nanging saka pikiranmu dewe. Ratri menunduk hormat. Ki Arya, aku siap belajar. Tapi bagaimana kita tahu jalan kita benar? Ki Arya menatapnya dalam-dalam. Jalanmu ora mung bener utawa salah. Jalanmu bakal nuduhake sapa sing siapnya wiji karo leluhur lan sapa sing mung ngoyak keserakahan modern. Kowe kudu bisa ngrasakake roh bumi, angin,
Lan banyu, lan banjur ngerti suara hatimu dewe. Ia mengangkat tangan, dan dari puncak lereng muncul cahaya biru berputar, membentuk portal yang menuntun mereka ke tengah hutan. Siji pitutur maneh wis kaparingake marang sampeyan ing sendang kamulyan. Nanging sampeyan durung nyawiji. Kowe kudu mlebu alam batin kanggo nemokake sisa pitutur sing sejati. Aruna memegang tongkatnya lebih erat. Alam batin. Maksudnya kita harus masuk mediasi, atau benar-benar berada di dimensi lain. Ki Arya tersenyum tipis. Beda tipis. Ing dimensi iki, pikiran lan rasa dadi kunci. Yen ego lan keraguan menang, lawang ora bakal kabuka. Ratri menutup mata dan mengambil napas dalam. Ia merasakan energi dari serat arunika mengalir ke seluruh tubuhnya, menenangkan ketakutan yang selama ini menyesakkan dada. Perlahan ia merasakan tubuhnya melayang, sementara dunia di sekitarnya mulai memudar. Aruna mengikuti. Tongkat Dahana Murti di tangannya bersinar membentuk lingkaran cahaya di udara. Dalam sekejap, mereka berada di ruang lain. Langit berwarna emas tembaga, tanah berkilau seperti kristal, dan bangunan megah dengan menara melingkar muncul di kejauhan. Suara gamelan terdengar jelas, bercampur dengan bisikan para leluhur yang terdengar seperti gema dari ribuan tahun. Di tengah lapangan, Ki Arya berdiri menunggu mereka. Sini, Ratri. Delengen pusaka sing disimpen ing kene. Iki serat Mahardika. Pitutur kedua Sabdo Palon. Nanging kanggo nyawiji, kowe kudunya dari siji kebenaran. Apa sing kowe goleki ora mung kekuatan, nanging tanggung jawab kanggo bangsa lan generasi sing durung lahir. Ratri melangkah maju. Cahaya dari lontar dan tongkat menyatu, membentuk aliran energi yang menembus tanah dan udara. Di hadapannya, serat Mahardika terbangun dari batu kristal, menampakkan simbol matahari dan bulan yang bersatu dengan naga emas yang melingkar. Tanggung jawab, bisik Ratri. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk semua Nusantara. Ki Arya mengangguk. Benar. Iki dudu lelungan fisik semata. Iki lelungan kesadaran. Yen sampeyan bisa nyawiji karo iki, generasi emas Nusantara bakal mulai tangi. Tiba-tiba bayangan gelap muncul dari sudut ruang. Sosok tinggi dengan aura pekat. Kowe ora bakal bisa nyawiji. Aku sing nguasani lali lan kelalen. Suara itu menebal, membuat udara bergetar. Aruna menancapkan tongkatnya ke tanah. Cahaya putih dan biru memancar, memecah bayangan gelap itu. Ratri merasakan aliran energi dari serat Mahardika menguat, dan dengan satu tarikan napas, ia menyatukan cahaya serat Arunika dan Mahardika, menciptakan bola energi emas yang melayang di atas mereka. Bayangan itu menjerit dan hilang, meninggalkan ruang yang kembali tenang. Ki Arya tersenyum. Sampeyan loro wis mlebu langkah penting. Siji pitutur lagi lan siji lagi tantangan luwih gede nunggu ing Borobudur lan Laut Banda. Nanging saiki, kowe wis luwih cedhak karo generasi emas Nusantara. Ratri dan Aruna berdiri di tengah cahaya. Hati mereka dipenuhi rasa kagum dan tanggung jawab yang berat sekaligus ringan, menyadari bahwa perjalanan ini bukan sekadar mencari pusaka atau rahasia leluhur, tapi menyatukan hati, pikiran, dan bangsa. Di langit, simbol matahari, bulan, dan naga bersinar terang, menandai bahwa pintu keraton tak kasat mata kini perlahan terbuka, dan Sabdo Palon tersenyum samar dari dimensi lain, seolah berkata, Wiswayahe, cah-cah Nusantara, nuntun cahya sing bakal nguripake jagat. Rahasia Naga Nusantara. Perjalanan Ratri dan Aruna berlanjut ke arah barat, menuju pulau-pulau vulkanik di sekitar Laut Jawa dan Laut Banda. Setelah menyatukan serat Arunika dan Mahardika, mereka kini mendapat petunjuk untuk menemukan serat Naga Ningrat, pitutur ketiga Sabdo Palon yang konon tersembunyi di tempat paling sakral Nusantara, tempat roh naga kuno menjaga rahasia alam dan bangsa. Mereka tiba di sebuah pulau terpencil. Tebing-tebingnya curam dan dihiasi lumut keemasan. Ombak menghantam karang dengan gemuruh yang nyaris menyaingi suara gamelan di dimensi lain. Di atas tebing, berdiri gua purba. Pintu masuknya menyerupai mulut naga besar dengan mata kristal yang berkilau. Aruna menatapnya serius. Ini dia, Ratri. Ki Arya bilang, naga Nusantara bukan hanya simbol, tapi penjaga keseimbangan alam.
Mereka hidup melalui elemen bumi, air, api, dan angin. Ratri mengangguk, menyesuaikan napas. Ia tahu tantangan berikutnya bukan sekadar fisik, tapi batin. Saat melangkah masuk, gua seketika gelap, hanya diterangi cahaya tongkat dahana murti dan lontar bersinar di tangan Ratri. Suara gemuruh muncul dari dalam, semakin jelas, membentuk kata-kata. Sapa sing ora ngerti rasa, bakal ilang dalane. Langkah mereka semakin dalam, dan tiba-tiba lantai gua bergetar. Dari kedalaman, muncullah wujud naga besar berkilau perunggu dengan sisik bercahaya seperti emas cair. Matanya memandang Ratri dengan tajam, namun tidak agresif. Suaranya terdengar di pikiran mereka, bukan di telinga. Manungsa, kowe teka ingen di kabeh rahasia kudu dibuka. Apa kowe siap nyawiji karo elemen Nusantara lan ngerti tugasmu? Ratri menelan ludah, menatap Aruna. Kita harus bisa membuktikan bahwa kita layak. Aruna mengangguk, menancapkan tongkat ke lantai gua. Bola cahaya dari tongkat dan lontar bersatu, membentuk lingkaran energi di tengah mereka. Naga itu mengangkat satu cakarnya, dan tiba-tiba dunia di sekeliling mereka berubah. Mereka berdiri di atas awan, memandang seluruh kepulauan Nusantara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dari awan muncul 4 elemen raksasa, gunung berapi membara, angin berputar seperti tornado, gelombang laut setinggi menara, dan tanah yang bergetar. Yen kowe ora bisa nyawiji karo kabeh iki, rahasia bakal tetep terkunci. Nanging yen kowe bisa, pitutur sabdo palon bakal metu saka bayangan, lan generasi emas bakal lahir. Ratri menarik napas panjang, menutup mata. Ia membiarkan serat Arunika, Mahardika, dan cahaya tongkat dahana murti mengalir ke dalam dirinya. Ia merasakan elemen-elemen itu. Panas gunung, lembut angin, derasnya air laut, dan getaran tanah. Perlahan, ia mulai menyatu dengan energi itu, menyelaraskan logika, rasa, dan jiwa. Aruna mengikuti, memusatkan energinya melalui tongkat, menyalurkan keseimbangan antara cahaya dan bayangan. Bola energi mereka berdua perlahan menyatu dengan naga, membentuk lingkaran cahaya emas berputar. Suara naga terdengar lega, menggetarkan seluruh gua. Sampean loro, wis pantes nyawiji. Rahasia naga Nusantara saiki bisa dibeberke. Tiba-tiba naga menyemburkan cahaya ke atas, menyingkap sebuah ruang rahasia di dalam gua. Di sana terdapat serat naga ningrat, terbuat dari kristal bening dengan cahaya berlapis-lapis yang menari di udara. Di tengahnya terpahat lambang naga bersatu dengan matahari dan bulan. Ratri dan Aruna mendekat. Saat mereka menyentuhnya, cahaya dari ketiga serat bersatu dan memancarkan gelombang energi ke seluruh kepulauan. Mereka melihat bayangan masa depan Nusantara, kota yang bersinar dengan energi bersih, masyarakat yang hidup selaras dengan alam, dan generasi muda yang cerdas serta berjiwa luhur. Namun di balik cahaya itu, muncul bayangan gelap, wujud tinggi dan pekat, sosok yang menakutkan, mewakili lupa dan keserakahan manusia. Suara beratnya menggema. Kowe ora bakal bisa nyawiji kabeh tanpa ngorbanake ego lan rasa wedi. Dunia iki saiki dikuasai kelalen. Ratri menatap Aruna. Kita harus melawan ini, tapi bukan dengan pedang atau kekerasan. Kita harus menggunakan cahaya, kesadaran, dan hati. Aruna mengangguk. Dengan satu hentakan tongkat dan konsentrasi penuh, mereka menyalurkan semua cahaya dari 3 serat. Bola energi raksasa muncul, memantulkan bayangan gelap itu dan perlahan menyerapnya. Naga mendesah lega, menyebarkan cahaya ke seluruh gua. Suara lembut terdengar di telinga mereka. Rahasia iki ora mung pusaka. Iki janji leluhur, sing bakal nguripake generasi emas Nusantara. Ratri menunduk, menyentuh kristal serat naga ningrat. Dalam hatinya, ia tahu perjalanan belum selesai. Masih ada 2 serat lagi, masing-masing dijaga oleh kekuatan yang lebih besar, Borobudur dan Barus. Tapi kali ini, mereka telah menguasai inti dari elemen Nusantara, dan ikatan mereka dengan leluhur semakin kuat. Mereka keluar dari gua. Matahari tenggelam di ufuk barat,
memantulkan cahaya emas ke laut, menandai babak baru. Dari kejauhan terdengar suara sabdo palon, lembut tapi tegas. Cah Nusantara, rahasia iki saiki wis tangi. Nanging cobaan luwih gede isi nunggu ing Borobudur lan Laut Banda. Sampeyan kudu tetep eling, supaya cahya generasi emas ora sirna. Pertempuran di langit Merapi. Senja menyelimuti lereng Merapi dengan semburat merah keemasan. Ratri dan Aruna berdiri di bibir kawah, menghadap puncak yang berasap. Tempat serat ketiga telah mereka temukan di Gua Naga. Namun kini mereka menghadapi tantangan baru. Bayangan besar yang mewakili kelalaian manusia dan keserakahan alam. Dari balik awan, sosok tinggi pekat muncul, menebarkan kabut hitam yang menyelimuti seluruh lereng. Sampean ora bakal bisa nyawiji kabeh serat tanpa ngalah ke rasa wedi lan kelalen. Suara gelap itu menggema di pikiran mereka. Kabut memutar membentuk sosok raksasa dengan mata menyala merah, taring tajam, dan sayap bayangan yang menghitamkan langit. Itu adalah manifestasi ketakutan, kebencian, dan ketamakan manusia yang telah menumpuk selama berabad-abad. Ratri menatap Aruna. Tangannya menggenggam serat naga ningrat yang kini bersinar lembut. Kita harus menghadapi ini, bukan dengan pedang, tapi dengan cahaya dan kesadaran. Ingat kata Sabdo Palon, generasi emas lahir dari eling lan rasa. Aruna menancapkan tongkat dahana murti ke tanah, dan cahaya putih biru memancar ke langit. Energi itu membentuk perisai di sekitar mereka. Bayangan raksasa itu tertawa, dan angin pekat dari sayapnya membuat batu bergetar. Cahaya iki ora cukup. Kowe durung ngerti maksudku. Ratri menutup mata, membiarkan cahaya dari serat Arunika, Mahardika, dan naga ningrat mengalir melalui tubuhnya. Ia mulai merasakan ritme bumi, getaran Merapi, aliran angin, suara air, dan panas dari lava tersembunyi. Dengan setiap napas, energi alam menyatu dengan serat, membentuk medan cahaya yang lebih besar, lebih terang, dan lebih hangat daripada gelap yang menyerang mereka. Raksasa bayangan itu menyerang dengan gelombang kabut pekat, menghempaskan batu dan debu ke udara. Aruna menangkisnya dengan tongkat, mengarahkan cahaya ke bayangan itu. Tapi bayangan itu terlalu kuat. Tubuhnya tampak tak terkalahkan. Ratri menyadari satu kebenaran penting. Kekuatan mereka bukan hanya dari serat, tapi dari keberanian dan kesadaran mereka untuk menyatu dengan alam dan leluhur. Ia membuka mata, mengucapkan mantra hati yang terdengar di seluruh ruang batin mereka. Kita adalah cahaya Nusantara. Dari bumi, air, angin, dan api, kita lahir. Dari leluhur, kita belajar. Dari cinta dan rasa, kita bersatu. Cahaya dari serat-serat itu membesar, memancar keluar membentuk naga cahaya emas yang melingkar di sekitar mereka. Bayangan raksasa itu mencoba menahan, tapi cahaya kesadaran mereka semakin kuat. Dengan satu tarikan napas, Ratri dan Aruna menyatu dengan naga cahaya itu, dan bola energi raksasa memancarkan gelombang yang menghancurkan kabut hitam. Raksasa itu mengerang. Tubuhnya perlahan memudar menjadi kabut tipis, dan akhirnya lenyap, menyisakan langit Merapi yang kembali tenang. Lava yang sebelumnya bergejolak menjadi stabil, sungai lahar mengalir dengan tenang, dan angin membawa aroma tanah basah dan bunga liar. Ratri menunduk, merasakan energi serat-serat itu mengalir melalui dirinya. Kita berhasil, tapi ini baru ujian pertama dari 3 yang tersisa. Gumamnya. Aruna tersenyum, meletakkan tangan di bahu Ratri. Setiap serat yang kita satukan, energi Nusantara semakin kuat. Tapi tantangan selanjutnya di Borobudur dan Laut Banda akan lebih berat. Dari kejauhan, terdengar suara Sabdo Palon bergema lembut di langit. Cah Nusantara, wis apik, nanging generasi emas durung teka. Sampeyan kudu terus nyawiji, terus eling, lan terus nresnani bumi iki. Di atas kawah Merapi, cahaya naga emas perlahan naik ke langit, membentuk simbol matahari, bulan, dan naga yang bersatu, lambang keseimbangan yang menandai kemenangan sementara. Ratri dan Aruna saling menatap, sadar bahwa perjuangan mereka belum selesai. Malam menutup langit, dan bintang-bintang muncul berkelip, seolah memberi tanda bahwa perjalanan menuju generasi emas Nusantara terus berlanjut,
dengan Borobudur dan Laut Banda sebagai ujian terakhir yang akan menentukan masa depan bangsa dan roh leluhur yang telah lama tertidur. Sabda penentu takdir bangsa. Ratri dan Aruna menjejakkan kaki di Borobudur, candi agung yang berdiri megah di tengah dataran Magelang, dikelilingi kabut tipis yang berkilau di bawah sinar matahari pagi. Setelah menguasai serat Arunika, Mahardika, dan Naganingrat, kini mereka menapaki serat keempat, serat Pratnyanusa, pitutur Sabdo Palon yang konon menjadi inti dari pengetahuan dan kebijaksanaan bangsa Nusantara. Borobudur tanpa hidup, setiap relief menceritakan sejarah manusia dan alam, tapi kali ini Ratri bisa merasakan denyut energi dari setiap ukiran. Batu-batu candi bergetar, memantulkan cahaya dari serat-serat yang telah mereka satukan. Suara gamelan terdengar samar dari lorong-lorong candi, tetapi bukan berasal dari dunia nyata. Ini adalah gema leluhur yang menunggu penyatuan. Tiba-tiba muncul sosok Ki Arya Wisesa, yang kali ini lebih bersinar dari sebelumnya, dengan jubah ungu dan simbol naga di dadanya. Sugeng rawuh, Cah Nusantara. Sampeyan wis tekan langkah kritis. Ing kene bakal ditemtoka ke masa depan bangsa. Ratri menunduk hormat. Ki Arya, apa yang harus kami lakukan? Sampeyan kudu nyawiji karo serat Pratnyanusa. Nanging, ora cukup mung fisik. Kowe kudu ngerti maksud leluhur lan meresapi sabda sing bakal nentokake takdir bangsa. Di tengah pelataran candi, Ratri meletakkan serat Naganingrat, sementara Aruna menancapkan tongkat Dahana Murti ke lantai candi. Cahaya dari semua serat menyatu, membentuk lingkaran energi raksasa. Langit di atas Borobudur berputar, awan membentuk pusaran cahaya, dan dari tengah lingkaran, muncul bola cahaya emas yang menembus langit. Suara Sabdo Palon terdengar dari dimensi lain, dalam dan penuh wibawa. Cah Nusantara, saiki waktumu teka. Yen kabeh serat bisa nyawiji, generasi anyar bakal lahir saka eling lan rasa. Nanging yen gagal, bangsa iki bakal ilang arah lan lali karo leluhur. Dari bayangan, muncul sosok gelap, manifestasi dari kelalaian dan keserakahan umat manusia. Suara beratnya menggema. Kowe ora bakal bisa nguasani kabeh serat. Jagat saiki iku kanggo sing kuat, sing wani ngrebut, ora kanggo eling lan rasa. Ratri menatap Aruna. Kita harus melawan ini dengan satu kesadaran, bukan kekuatan. Kita harus menyatukan semua serat dan energi leluhur menjadi satu suara. Aruna mengangguk. Kita siap. Mereka menutup mata dan membiarkan semua energi dari serat mengalir melalui tubuh mereka. Ratri merasakan aliran bumi, air, api, dan angin, seperti saat di Gua Naga. Kini ditambah dengan energi kebijaksanaan dari Borobudur, energi dari pikiran dan hati manusia Nusantara, seluruhnya menyatu dalam dirinya. Bola cahaya di tengah lingkaran semakin besar, menyelimuti bayangan gelap. Manifestasi itu mencoba menyerang, menebarkan kabut pekat, tapi cahaya serat menguat, membentuk naga emas raksasa yang berputar di udara, menyalurkan cahaya ke seluruh penjuru candi. Ki Arya Wisesa berdiri di sisi mereka, memimpin mantra leluhur yang terdengar seperti gemuruh ribuan suara. Nyawijikna kabeh. Nyawijikna kabeh. Ratri dan Aruna menatap satu sama lain, dan dengan satu tarikan napas terakhir, mereka menyatukan seluruh energi serat ke dalam satu ledakan cahaya. Bola energi memancarkan gelombang emas ke langit, bumi bergetar, dan langit terbuka, menyingkap panorama Nusantara. Anak-anak bermain di sawah, nelayan melaut, kota bersinar dengan energi bersih, dan generasi muda belajar sambil menghormati leluhur. Bayangan gelap menjerit dan lenyap. Langit kembali tenang, cahaya emas menyelimuti Borobudur, dan semua energi leluhur terserap ke dalam hati Ratri dan Aruna. Dari kejauhan terdengar suara Sabdo Palon, lembut namun tegas. Cah Nusantara, saiki wektu wis tepat. Saben langkahmu wis nuntun bangsa iki menyang generasi emas. Eling lan rasa iku saiki dadi siji, lan takdir wis ditemtokake. Ratri menatap Aruna, air matanya menetes. Kita berhasil. Kita benar-benar menyatukan semua serat. Aruna tersenyum. Generasi emas ora mung janji, nanging nyata saiki. Nanging isi ana serat terakhir di barus.
Iki bakal nguji jiwa lan rasa kita sejati. Di langit, simbol matahari, bulan, dan naga bersatu berkilau, menandai keseimbangan sempurna antara leluhur, alam, dan manusia. Ratri menyadari, seluruh perjalanan ini bukan sekadar pencarian pusaka, tapi perjalanan batin, penghubung antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Malam menutup Borobudur, bintang-bintang bertaburan, membawa bisikan lembut. Generasi emas Nusantara wis cedhak. Nanging cahya sejati bakal lahir saka barus. Panggonan sing nyimpen rahasia laut lan roh leluhur Nusantara. Dengan tekad bulat, Ratri dan Aruna bersiap menuju ujian terakhir. Sadar bahwa masa depan bangsa kini ada di tangan mereka. Generasi emas dan kembalinya cahaya Nusantara. Pagi pertama menyapa Barus, kota pelabuhan tua di Aceh, dengan cahaya keemasan yang menembus kabut laut. Ratri dan Aruna berdiri di tepi pantai, di antara kapal-kapal kayu yang berlabuh dan pasir putih yang bersih. Di tangan mereka, 3 serat pertama sudah menyatu. Serat Pratnya Nusa dari Borobudur baru saja mereka bawa, namun kini tersisa 1 serat terakhir, Serat Samudra Nusa, pitutur Sabdo Palon yang disembunyikan di Laut Barat Nusantara. Ki Arya Wisesa muncul dari kabut pagi. Wujudnya bercahaya lebih terang daripada sebelumnya. Sugeng rawuh ing Barus, cah Nusantara. Sampean tekan langkah pungkasan. Serat Samudra Nusa ora mung nyimpen pitutur, nanging roh laut, angin, lan gelombang Nusantara. Iki bakal nguji kemampuanmu nyawiji kabeh elemen lan kesadaran bangsa. Ratri menunduk. Ki Arya, apa yang harus kami lakukan? Sampeyan kudu mlebu ing jero laut iki. Ora nganggo kapal biasa, nanging nganggo cahya leluhur lan serat sing sampeyan gendong. Sampeyan kudu ngalahke rasa wedi lan ego sing nyangkut ing ati sampeyan. Yen ora, serat iki ora bakal kabuka. Aruna mengangguk, memegang tongkat Dahana Murti. Kita sudah menyatukan 4 serat. Sekarang saatnya mengungkap serat terakhir dan menyatukan semua energi. Mereka melangkah ke air. Saat kaki mereka menyentuh permukaan laut, air tidak basah, melainkan membentuk cermin jernih yang memantulkan langit dan bintang-bintang. Perlahan, mereka melayang, di bawah arus cahaya ke kedalaman samudra. Di bawah sana, sebuah istana kristal muncul, terbentuk dari cahaya biru dan perak, dikelilingi ikan-ikan bercahaya dan naga laut yang melingkar lembut. Di tengah istana, Serat Samudra Nusa mengambang, bercahaya seperti matahari di bawah laut. Namun tidak mudah. Dari bayangan gelap muncul sosok raksasa laut, manifestasi dari keserakahan, kerusakan, dan kelupaan manusia terhadap alam. Suaranya mengguncang air dan pikiran mereka. Kowe ora bakal bisa nyawiji kabeh serat. Jagat iki dikuasai wong-wong sing lali karo leluhur. Ratri menatap Aruna. Kita harus menyatukan semua cahaya dan kesadaran. Ini bukan pertarungan fisik, tapi batin dan hati. Aruna mengangguk. Tongkat Dahana Murti bersinar terang, menghubungkan semua serat yang mereka bawa. Bola energi muncul di antara mereka, memantulkan cahaya emas, biru, dan putih. Ratri menutup mata, membiarkan energi dari bumi, air, api, angin, dan kebijaksanaan leluhur mengalir ke dalam dirinya. Ia merasakan denyut bumi Nusantara, arus laut, dan napas angin yang menari di atas pulau. Semua serat, semua energi, kini menyatu dalam hati dan pikirannya. Bola cahaya itu membesar, membentuk naga emas bercahaya yang melingkar ke seluruh laut Barus. Manifestasi gelap raksasa laut mencoba menyerang, namun cahaya naga menguat, menyerap bayangan itu dan mengubahnya menjadi partikel cahaya yang terbang ke langit, membawa pesan perdamaian dan kesadaran. Serat Samudra Nusa perlahan terangkat, bersatu dengan 4 serat lainnya. Cahaya emas, biru, dan putih menyelimuti seluruh Nusantara, mengalir ke kota, hutan, gunung, sungai, dan laut. Rakyatnya mulai merasakan getaran baru, kesadaran akan leluhur, alam, dan tanggung jawab sebagai bangsa yang bersatu. Di langit, simbol matahari, bulan, dan naga yang bersatu bersinar terang. Sabdo Palon muncul dalam cahaya lembut, tersenyum kepada Ratri dan Aruna. Cah Nusantara,
Saiki waktumu teka. Generasi emas wis lahir. Eling lan rasa wis dadi siji. Bangsa iki bakal tangi, ora mung saka logika, nanging saka hati lan kesadaran. Ratri menatap laut yang kini tenang, merasakan angin membawa aroma bunga dan tanah basah. Kita berhasil. Generasi emas Nusantara telah dimulai. Aruna tersenyum, menatap Ratri. Ini baru permulaan. Sekarang tugas kita adalah menjaga cahaya ini tetap menyala, menuntun generasi baru untuk hidup selaras dengan leluhur dan alam. Dari kejauhan, seluruh Nusantara tampak bersatu dalam cahaya yang lembut namun kuat, simbol keseimbangan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Anak-anak bermain di sawah, nelayan melaut, guru mengajar di desa, dan masyarakat hidup harmonis dengan alam. Malam tiba, bintang-bintang berkelap-kelip, membentuk peta Nusantara yang bercahaya. Ratri dan Aruna berdiri di pantai Barus, menyadari bahwa perjalanan mereka telah menutup lingkaran, dari Sabdo Palon, melalui serat-serat leluhur, hingga lahirnya generasi emas Nusantara. Sabdo Palon bergema sekali lagi, lembut namun tegas. Bangsa iki saiki tangi saka turu panjange. Elinga, cahya iki kudu dijaga, nganti generasi anyar ngerti arti eling lan rasa. Nusantara wis tangi. Dan di langit malam Barus, cahaya naga, matahari, dan bulan bersatu, menandai akhir perjalanan panjang namun menandai awal era baru. Nusantara yang cerdas, bijaksana, dan bersatu, generasi emas yang lahir dari hati dan leluhur.